Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersuka cita oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Mari bersama saya kita meneruskan membaca kitab Amsal pasal 10 ayat 1 dan 2 demikian. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saya ulang membaca ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kedukaan bagi ibu. Saudara-saudaraku, ada satu film keluarga yang sangat digemari, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Selain alur ceritanya sangat bermakna, juga disajikan melalui cerita ringan dan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diikuti para pendengarnya, dan soundtracknya pun sangat manis didengar di telinga. Sebagian lirik lagunya berbunyi, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Sayangnya saudara sekalian, tidak semua keluarga menikmati hidup dalam istana keluarga seperti yang dilukiskan dalam lagu ini. Mengapa? Karena anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak gagal melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik. Akibatnya tidak ada hubungan yang harmonis, tidak ada komunikasi yang terbuka. Yang ada adalah kebencian, kemarahan, dan mungkin akhirnya perpisahan. Banyak fakta yang menunjukkan anak-anak lebih tentram tinggal di luar rumah daripada tinggal dalam keluarga. Jika sudah demikian, pertanda komunikasi yang begitu buruk dan tidak terjalin dengan baik dalam keluarga itu. Keluarga gagal menjadi istana bagi sang anak, tentu dengan berbagai faktor. Mereka memang bisa tinggal seatap, namun secara batin mereka terpisah satu dengan yang lain. Itulah sebabnya teks yang kita baca pada pagi ini, Salomo yang berbicara kepada kita seperti kepada anak-anak, menyatakan betapa kebahagiaan orang tua sangat tergantung pada perilaku yang baik dari anak-anak yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Jika berhasil melaksanakan pendidikan yang baik, maka anak-anak akan sangat berdampak bagi kebahagiaan keluarga atau orang tua. Tetapi jika tidak ada kebahagiaan, akan menjadi sumber kesusahan bagi mereka. Anak-anak dapat menjadi sumber penghiburan orang tua, tetapi sekaligus juga anak-anak memiliki potensi menjadi sumber kesusahan dan petaka bagi orang tua. Saudara sekalian, demikian juga bagi orang-orang muda yang saleh dan bijaksana, akan semakin terhibur oleh kenyataan bahwa kebaikannya dan semua yang pernah dikerjakan bagi orang tua menyenangkan hatinya. Seolah-olah mereka melakukan sesuatu sebagai imbalan bagi orang tua mereka atas semua pemeliharaan dan jerih-rela orang tua membesarkan mereka selama ini. Orang-orang muda juga akan merasakan bijaksana bila mereka menyenangkan orang tua mereka di masa tua mereka yang suram. Saudara sekalian, orang-orang yang berperilaku buruk sebaliknya akan semakin bersalah jika apa yang mereka lakukan mendukakan orang-orang yang semestinya bersukacita karena mereka. Mereka juga menjadi beban, khususnya bagi ibu mereka yang malang, yang telah melahirkan mereka dengan susah payah. Dan kesusahan itu semakin parah lagi bila mereka melihat anak-anak mereka berlaku jahat dan keji. Bukan berarti sang ayah tak berduka, tapi duka cita ibu lebih besar, sebab mereka lah yang mengingat dan melahirkan hingga membesarkan anak-anak mereka. Saudara sekalian, kepada kita semua yang telah mendidik anak-anak kita dengan baik, apa yang telah kita kerjakan? Dan anak-anak sudah menghibur
dan membahagiakan orang tua selama masih ada. Jika sudah tak ada waktu saat mereka sudah tiada, seberapa banyak materi yang kita bisa berikan tak akan ada artinya lagi. Yang tersisa adalah kenangan penyesalan. Mengapa tak membuat mereka bahagia saat mereka masih hidup? Berpuluh-puluh ekor kerbau sapi atau apapun yang disodorkan kepadanya tak ada lagi gunanya, sebab badannya sudah terbujur kaku. Karena itu saudara, saya lagi ingatlah hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam yang lalu, dan pagi ini kami sudah membuka mata kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan sebelum kami menjalani kehidupan kami di hari ini, kami taruhkan diri dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati mereka dalam keadaan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan pendidikan mereka, Tuhan berilah kekuatan, kesabaran, supaya pada akhirnya mereka semua selesai dengan baik. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau yang melihat segenap pendengar renungan pagi ini dalam keadaan mereka. Berkati mereka, tolong mereka, berikan kedamaian dan sukacita di dalam batin mereka, agar sepanjang hari mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.